Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ajaran kita siang ini adalah akidah, atau juga disebut pelajaran keimanan, juga disebut pelajaran tauhid. Kita sudah sampai pembahasan makna Rob, bahwa yang diibadahi adalah Rob, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebelum dilanjut, kita coba jelaskan tentang apa hubungannya makna akidah, iman, dan tauhid. Akidah, pelajaran ini disebut pelajaran akidah. Sering kita dengar apa akidah? Itu berasal dari kata akoda. Akoda itu sesuatu yang diikat, sesuatu yang atau diartikan melekat. Kenapa pelajaran ini disebut akidah? Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang harus diikat, atau pelajaran yang harus dilekatkan ke dalam hati. Jadi akan dibahas ilmu yang wajib diikat oleh setiap manusia. Yang kedua, pelajaran ini disebut pelajaran keimanan. Keimanan ini buah dari al-ilmu ar-rasih. Ilmu rasih itu artinya ilmu yang mendalam. Rasih itu dalam. Ilmu yang mendalam itu akan membuahkan al-yakin, keyakinan. Keyakinan yang berasal dari ilmu yang mendalam itu akan membuahkan keamanan. Sehingga iman itu dari kata al-amnu. Al-amnu artinya aman. Sehingga menjadi nama pelajaran keimanan atau tentang iman. Iman artinya aman. Kapan aman? Kalau orang itu punya keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat, apa saja keyakinannya? Itu tadi akidah yang wajib dipelajari, yang wajib diikat oleh hati. Tujuan manusia dicipta oleh Allah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Dengan menjalankan keimanan yang tadi diikat dalam hati, yang disebut dengan akidah dan iman. Dari itu dalam kesempatan ini sebelum saya lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang macam-macam ibadah. Karena kita sudah sampai kepada pembahasan macam-macam ibadah. Namun untuk sebelum masuk ke sana, saya bacakan satu hadis tentang ini afdalul amal. Kalau judulnya ayyul amali afdal. Amalan apa yang paling utama? Nah, setiap kita akan menginginkan amalan itu yang paling utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu, amalan apa yang paling utama? Faqala, maka Rasul mengatakan, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza, beliau ditanya lagi kemudian apa? Qala, Rasul mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila,
Kemudian beliau ditanya lagi, "Summa madza?" Kemudian apa? Qala, Rasul menjawab, "Hajjun mabrurun." Haji yang mabrur. Di sini oleh Rasulullah SAW disebutkan urutan tertinggi, berarti paling afdol, paling utama perbuatan atau amal. Kata beliau di sini, "Inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi al-inayatu." Perkara yang terpenting dilakukan hamba, yang paling wajib dikerjakan hamba untuk diperhatikan, inayah itu diperhatikan. Fi hadhil hayati, di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kegiatan kita kan banyak, perbuatan kita banyak, amalan kita itu banyak. Tapi itu bertingkat. Maka yang paling wajib dan paling penting yang dilakukan oleh hamba adalah al-iman, tentang iman. Fahuwa, maka iman itu afdalu maktasabat nufus. Iman itu paling utamanya apa yang diusahakan oleh jiwa. Nah, oleh jiwa. Wahassalatul qulub, dan yang dihasilkan oleh hati. Wa nala bihi al-abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah. Dengan iman itu, yang jiwa dan hati sudah dipenuhi dengan iman, seorang hamba akan mendapatkan atau akan memperoleh ar-rif'atu, kemuliaan fid dunya wal akhirah. Jadi dunia dan akhirat manusia itu kemuliaannya itu dari imannya, bukan badannya. Karena Rasul mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Allah itu tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Ada apa di hati kalian? Nah, maka kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari kualitas iman yang ada di dalam hatinya. Bal inna kulla khairin, bahkan setiap kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, mutawakkifun alal iman, tergantung pada iman as-sahihah, iman yang sahih. Karena tidak semua yang diyakini orang itu sahih. Harus benar sumbernya. Nah, atau akidah seseorang itu tidak semua sahih. Nah, fahuwa, maka iman a'zamul matalib, a'zam paling tingginya matalib, yang diinginkan. Kalau kita punya keinginan macam-macam, maka di sana ada keinginan tertinggi, yaitu apa? Iman. Wa ajallul maqasid, dan paling mulianya maqasid. Maqasid jamak dari al-qasdu, yaitu tujuan. Jadi tujuan tertinggi itu keimanan. Wa ambalul ahdaf, dan paling mulianya kesibukan. Ya, jadi kita dalam mengisi kehidupan ambil termulianya. Apa itu? Bagaimana iman ini meningkat. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Wa mabahisul iman, maka pembahasan iman. Kalau kita pelajaran akidah, ya. Wa masailuhu, dan masalah-masalahnya, masalah-masalah keimanan. Dia ahamul masail alal itlaq, itu paling pentingnya masalah. Dibanding masalah fikih, masalah akhlak, yang terpenting adalah iman. Li'annaha, karena keimanan, ahammu mabahithid dini. Karena masalah iman itu paling pentingnya pembahasan agama. Jadi di dalam agama itu yang terpenting adalah iman. Karena ini juga pondasi. Wa a'zamu usulil haqqi wal yakin, paling
besarnya dasar-dasar kebenaran dan paling pentingnya dasar-dasar keyakinan adalah masalah iman. Wa kam lil imani sahih, berapa banyak bagi orang yang imannya sahih minal fawaidi al multaqati, berapa banyak faidah dari keimanan yang benar. Beliau akan bahas tentang faidah-faidah keimanan. Nah, wasimaril yani'ah, dan buah-buah yang terbaik itu buah keimanan. Wal janal ladzidha, dan suatu yang paling melezatkan di hati itu adalah iman. Wal ukulud daim, dan makanan yang bisa terus menerus. Daim itu terus menerus, tidak terputus. Itu makanan iman. Ingat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang-orang pagi hari sudah pada ambil Maryam, ambil roti, ambil jajanan. Beliau masih zikir di masjid. Ada yang ngajak, ayo ya sarapan saya ini, sarapan terbaik, ayo ilmu dan amal. Wal khairu, dan iman itu buah, di antara buahnya kebaikan al-mustamiri, yang terus tidak terputus. Umurun la tuhsa, keimanan itu adalah perkara yang tidak bisa dihitung keutamaannya. Wa fawaidun la tustaqsa, faidah-faidah yang tidak bisa dibatasi. Ajilatan wa ajilatan, baik faidah yang bisa dirasakan di dunia, lebih-lebih faidah nanti di akhirat. Fabil iman, maka dengan iman yahyal abdu, seorang hamba akan merasakan hidup. Sebagai ukuran kesuksesan itu, hidupnya seseorang, kata beliau di sini, fabil iman yahyal abdu, maka dengan iman, maka kehidupan seorang hamba akan mendapati hayatan thayyibatan. Dengan iman itulah manusia bisa mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Fiddaraini, di dua negeri, maksudnya di dunia dan akhirat, ingin hidup dengan baik dengan iman. Di akhirat ingin hidup dengan baik dengan iman. Wayanju, dan yang bisa menyelamatkan minal makarih wasyurur, dari suatu yang dibenci dan dari segala kejelekan, wasyada'id, dan kegentingan, itu dengan iman. Wa yudraku jami'al ghayat, dan didapatkan, diperoleh semua keinginan wal matalib dan tujuan, itu dengan iman. Wa yunalu sawabul akhirah, diperoleh pahala akhirat itu dengan iman. Maksudnya kembali ke hati lagi yang enggak nampak. Nah, artinya tadi hadis mengatakan walaupun orang itu rajin sholat, seringnya yang sholat itu badannya. Sementara kata Rasul tadi, Allah tidak melihat badannya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Kan seringnya orang sholat habis takbiratul ihram, hatinya pergi, enggak sholat. Yang dilihat Allah itu badannya apa hatinya? Hatinya. Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan ketika seorang hamba sholat, maka Allah menghadapkan dirinya pada orang yang sholat, sampai orang itu berpaling. Dan sangat cepat orang itu berpaling dari sholatnya. Dibiarkan badannya di situ sholat. Kadang nggak tahu sudah sampai berapa rakaat. Kadang nggak tahu imamnya baca surat apa. Karena dia sendirian, hatinya melanglang. Nah, keluar dari badannya. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Bagaimana dia kemudian akan mendapatkan catatan amal soleh ketika amalannya seperti itu. Yunalu sawabal akhirah, seorang itu bisa mendapatkan pahala akhirat dengan iman. Yang sholat itu imannya. Maka kata ulama itu mengatakan
At-ta'ah, ta'atul qulub. Ketaatan itu adalah dengan ketaatan hati. Wal ma'siyah maksiatul qulub. Nah, karena walaupun orangnya datang di situ sholat, kalau hatinya keluar, tidak ada manfaatnya. Kemudian ada juga orang yang nggak bisa ke masjid. Kenapa? Karena hatinya nggak mau ke masjid. Memang. Sehingga badannya ikut tidak hadir. Karena memang kata Rasulullah, inna fil jazati mudghatan. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kecil. Kecil mungkin hanya sebiji rambutan, bisa ditelan. Lunak, tapi itu bisa mempengaruhi seluruh badannya yang gede, yang besar. Nggak mampu dia membawa badannya karena ditahan oleh yang kecil tadi, sebiji rambutan. Kalau rambutan mungkin jarang orang tahu bijinya seberapa. Tapi kecil, kata ulama, bisa ditelan. Mudghah itu kecil sekali. Tapi itu bisa mempengaruhi badannya. Ketika dia tidak mau hadir ke majelis ilmu, ketika dia tidak mau memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah di masjid, hatinya, badannya ya manut. Karena badan itu mengikuti kondisi hatinya. Inna fil jasati mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus seluruh badannya. Jadi badan ini, anggota badan itu tidak pernah durhaka pada hatinya. Nah, tapi belum tentu orang yang hadir di masjid itu juga mendapat pahala dari ibadahnya, tergantung sejauh mana kehadiran hatinya. Kata Rasul, ada kalanya dia mendapat separuh, ada kalanya dapat sepertiga, ada kalanya dapat seperempat, ada kalanya dapat seperdelapan, bahkan sepersepuluh. Pahalanya tergantung kehadiran hatinya. Artinya yang dinilai, yang dicatat oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, imannya, hatinya. Nah, di sini pentingnya bagi kita untuk benar-benar mementingkan yang terpenting, untuk kita pentingkan, kita utamakan, yaitu keimanan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajasu. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, jangan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah itu bersaudara. Al-muslim, akhul muslim, muslim itu bersaudara. At-taqwa hahuna. Kemudian Rasul bilang, takwa itu di sini. Takwa itu di sini, dengan memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Belum tentu yang kamu hinakan tadi, kamu menghinakan karena gayamu, karena apa yang Allah buka padamu, duniamu, kemudian kamu buat menghinakan yang lain. Itu yang maksud oleh Rasul dari hadis ini. Jangan kalian merendahkan yang lain. Wala tafakharu wala tanajasu wala yabi'u ba'da bai'i akhikum. Jangan kalian menawar tawaran saudaranya, dan seterusnya. Satu hadis dari Imam Muslim. Kemudian Rasul akhir hadisnya mengatakan at-taqwa hahuna. Belum tentu orang yang kamu anggap hina, menurut perasaanmu orang itu hina karena dunianya itu hina, rendah, miskin, fakir, kiri, kamu hinakan, belum tentu. Kemudian ada hadis juga, ada seorang Rasul lagi duduk dengan sahabat, ada orang lewat, orangnya necis bahasa kita, orang terpandang. Maka ra'yuka an hadza, kata Rasul. Bagaimana pendapat orang ini? Oh, orang ini Masya Allah, kalau dia melamar mesti diterima. Kalau bicara mesti didengar. Kalau minta bantuan orang akan bantu. When yusaffa, when yasfa yusaffa. Kalau dia minta bantuan mesti dia akan dibantu. Kemudian Rasul diam. Ada orang lagi lewat
sebaliknya yang kere, yang miskin. Kalau orang ini gimana? Kalau orang ini kalau dia mau menikahi susah diterima lamarannya. Dan juga sekarang musim kalau ada orang mau melamar anaknya, pertanyaan pertama apa? Kerjaannya, ya. Di itunya kerjaannya. Kalau orang ini melamar tidak akan diterima. Kalau bicara nggak bisa didengarkan. Kalau minta bantuan sulit orang mau bantu. Wallahi kata Rasul, orang ini yang kedua ini jauh lebih mulia dari orang ini sejauh perbedaan langit sebesar bumi. Perbedaan antara orang pertama dan yang kedua, perbedaannya lebih mulia yang kedua, yang miskin tadi sebesar bumi. Nah, nggak ada kan orang punya kekayaan sebesar dunia, sebesar bumi. Nggak akan ada, sepojoknya aja nggak ada. Itu kenapa? Itu tadi hatinya. Fayadkhulu jannatan. Maka dia dengan iman itu seorang bisa masuk surga. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Fiha minan na'imi, di surga dia akan mendapati kenikmatan. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini buah apa? Iman. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotorun ala qalbi basarin, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Semua ini buah-buah iman. Orang bisa masuk surga, bisa menikmati kenikmatan yang seperti ini, buah iman. Nah, hasil daripada iman. Wa yanju minan nar, imannya akan menyelamatkan dari neraka. Adzabuha syadidun, yang siksanya sangat keras, sangat dahsyat. Wa qaruha ba'idun, dasarnya sangat dalam. Wa a'dhamu min dzalika kulli, dan lebih besar pentingnya iman daripada ini semua. An yafuza, engkau mendapatkan kebahagiaan biridar Rabbi, yaitu keridhaan Allah subhanahu. Jadi keridhaan Allah ini lebih tinggi dari tadi kenikmatan surga, makanan, minuman dan seterusnya. Masih ada yang lebih tinggi, lebih nikmat dari sekedar nafsu, dari sekedar syahwat, yang Allah berjanji untuk dipenuhi semua keinginan syahwatnya, keinginan nafsunya di surga, tanpa ada batas, tanpa ada bosan, tidak menimbulkan efek negatif. Nah, fala yasqatu alaihi abadan, dia tidak akan dimurkai, tidak akan dimarahi oleh Allah sama sekali selamanya, abadan. Wa yataladzatu binadri, bahkan akan mendapati kelezatan yang lebih tinggi dari ridho Allah, yaitu melihat ila wajhil karim, melihat wajah Allah yang mulia. Di mana? Di surga. Fi ghairi darra'a mudirratin, tanpa ada negatifnya. La fitnatin mudillatin, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Wa bil imani, maka dengan iman itu yatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kalau orang sumpah, jalan keluarnya harus hadir di majelis ilmu. Di situ terapinya, di situ pengobatannya, karena di sana obatnya. Karena kalau cuma diberi obat penenang, gitu obatnya habis, balik lagi, sumpah lagi. Nah, tapi kalau dengan obat yang memang datang dari pencipta manusia, yaitu Al-Quran, Allah mengatakan, Al-Quranu syifa lima fis sudur. Al-Quran itu obat. Nah, dan Allah mengatakan, innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Jadi orang yang tenang itu hanya orang beriman.
Artinya kita tidak meyakini orang di luar Islam yang tidak belajar Islam, tidak belajar Al-Quran, mereka itu tenang, nggak ada. Apapun agamanya, mereka tidak tenang. Itu orang-orang gelisah, orang-orang resah. Karena Allah mengatakan, Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa taskunun nafsu, dan tenang jiwanya, hatinya, jiwanya tenang. Wa yasurrul fuad, yasurrus bergembira. Fuad ini juga maknanya hati. Nah, Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu tenang jiwa mereka, tenang hati mereka. Bidzikrillah, dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa kam lil imani minal fawaidil azimah. Berapa banyak faidah iman dengan faidah yang sangat agung. Wal asaril mubarakah, pengaruh-pengaruh atau buah-buah yang penuh barokah. Wasimaril yani'ah, dan buah-buah yang sangat memuaskan. Wal khairil mustamirri, dan kebaikan yang berlanjut tidak terputus. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ma la yuhsi wa la yuhitu bihi illallah, tanpa bisa dihitung manfaat keimanan itu, tanpa bisa dijangkau sejauh mana, kecuali Allah saja yang bisa mengetahuinya. Fala ta'lamu nafsun, maka seseorang tidak tahu ma'ufiya lahum, apa yang Allah persiapkan untuk mereka. Untuk siapa ini? Mukminin, orang-orang beriman. Min qurratai ayunin, dari qurrata ayun, Allah persiapkan penyejuk hati yang Allah sembunyikan. Ada 99, karena Allah ciptakan rahmah itu 100. Yang satu sudah Allah turunkan itu untuk seluruh makhluknya dari awal sampai akhir. Itu satu. Yang 99 hanya untuk orang-orang beriman. Jazaan bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan dari orang-orang yang beramal, atau disebabkan karena amalan mereka. Hanya saja amalan yang bisa mengantarkan ke balasan seperti ini, iman yang benar, apa amal yang menyatu dengan imannya tadi. Wabil jumlah, kesimpulan, fal khairu, maka kebaikan, kulluhu, semua kebaikan yang ada, far'un anil iman, itu cabang dari iman, bagian dari iman. Wa mutarattibun alaih, dan urutan dari iman. Wal halaku, dan kebinasaan. Wasyarru, kejelekan. Kulluhu, semuanya. Innama yakunu, itu terjadi bifaqdil iman, itu terjadi karena tidak adanya iman. Wa naqsihi, atau karena lemahnya iman. Nah, fala warwa idzan, maka jangan ada yang sampai menipu. Antakuna mabahithu ahammal mabahas wa azamuha wa awwalaha bil inayati wal ihtimam. Maka jangan tertipu dengan bahasan-bahasan yang dibahas, yang mereka menganggap penting, selain daripada pentingnya pembahasan masalah iman. Karena ini merupakan ahammul mabahith, paling pentingnya pembahasan. Wa a'zamuha, paling agungnya pembahasan. Wa aulaha, paling utamanya pembahasan. Bil inayah, untuk diperhatikan. Rasulullah kan gitu awal dakwah, ya ini iman. Wal ihtimam, dipentingkan. Wa ajdaruha bisarfil himam wal awqat. Nah, jangan sampai dipalingkan oleh keinginan-keinginan lain. Nah, wa syaraful ilmi
min syarafi ma'lumihi, karena kemuliaan ilmu tergantung dari mulianya yang tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Ya sana penting, bahasa Arab penting, nahwu penting, fikih penting, akhlak penting. Dan yang penting-penting, banyak yang penting, dan terpentingnya adalah iman. Walaisa hunaka asrafu minal iman, tetapi di sana tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada iman. Wa ulumihi allati yatahaqqaqu bitahaqquqiha kullu khairin. Nah, dan ilmu yang dapat menguatkan iman, wa yasrafu kullu syarrin, bisa memalingkan dari segala kejelekan, itu iman. Bal la salaha lil ibadi, bahkan tidak ada kebaikan bagi hamba. Wala falaha, tidak ada keberuntungan bagi hamba. Wala hayata tayyibatan, dan tidak ada kehidupan yang baik. Wala sa'adata, tidak akan mengalami kebahagiaan fid daraini, di dua negeri, kecuali dengan iman. Wala najata, tidak ada keselamatan min hizyid dunya, dari kehinaan dunia. Wa azaril akhirat, tidak ada keselamatan dari azab akhirat, illa bil imani, kecuali dengan iman as-sahihi, yang benar. Ilman wa tadbiqan, baik secara ilmu maupun penerapannya. Tadbiq artinya penerapan. Fal ilmu wal imanu huma afdalu ibadir rahman. Maka ilmu dan iman, di sini pakai dan karena belum tentu orang berilmu itu beriman. Tadi orang berilmu banyak, tapi yang beriman sedikit, lebih sedikit lagi. Nah, maka ilmu dan iman keduanya afdalu hibatir rahman. Keduanya paling utamanya karunia ar-Rahman. Wa ajallu, dan paling mulianya utiyatihi, paling mulianya pemberian Allah Azza wa Jal. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, telah berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, afdalu maktasabat an-nufusu, paling utamanya apa yang diusahakan jiwa, wahassalatil qulub, wahassalathu al-qulub, dan yang dihasilkan oleh hati, wanala bihil abdu, dan yang didapatkan oleh hamba, ar-rif'ata fid dunya wal akhirah. Nah, apa yang kemuliaan yang menyebabkan manusia hamba itu dimuliakan di dunia dan akhirat, huwa al-ilmu wal iman, ilmu dan iman. Jadi kita luruskan hati kita, niat kita dalam rangka untuk mendapatkan ilmu dan dalam rangka untuk mendapatkan iman. Walihadza qarrana, dari itu Allah gabungkan ilmu dan iman. Bainahuma subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, dalam ayatnya, wa qala alladhina utul ilma, berkatalah orang yang diberi ilmu. Ini ilmu dulu ya. Wal iman, dan iman. Nah, di sini ayat ini. Tadi ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, wa haula'i hum khulasatul wujud wa lubbuha. Mereka ini dengan ilmu dan iman ini, mereka itu khulasatul wujud wa lubbuha, inti daripada yang wujud di dunia ini dan di akhirat. Inti yang wujud itu ya ini iman dan ilmu. Atau inti sari dunia ini ya ilmu dan iman. Wal mu'ahhaluna lil maratibil aliyah, dan mereka itu orang-orang yang memang pantas untuk dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah kepada derajat yang mulia.
Ini perkataan siapa ini? Al-Imam Ibnul Qayyim. Innal imana, hanya saja iman itu syajaratun. Iman itu seperti pohon. Ini supaya kita gamblang bahwa kita ini sedang menanam, bahasanya di sini. Iman itu pohon. Pohon apa? Mubarakatun, pohon yang penuh barokah. Barokah artinya kebaikan. Pohon yang banyak kebaikannya itu adalah pohon iman. Azimatun naf'i, kemanfaatnya sangat azim, agung. Ghaziratul fawaid, faedahnya sangat banyak. Kasiratus samari, buahnya juga sangat lebat, banyak. Laha makanun, pohon ini punya tempat. Tughrasu fihi untuk menanam. Tanaman ini punya tempat, punya ladang, lahan untuk menanam. Walaha sakiyun khasun, dan tanaman ini butuh makanan khusus atau nutrisi khusus. Walaha aslun, dia punya batang. Wafar'un, punya ranting, punya cabang. Wasamarun, punya buah. Amma makanuha, adapun ladangnya, ladang iman. Bahwa qalbul mu'min, adalah hatinya orang yang beriman. Itu ladangnya. Fihi tuda'u budhuruha, maka di situ diletakkan di hati biji-biji iman. Wasuliha, dan di situ berkembang nanti pohon-pohon imannya. Wa minhu tansha'u aqsanuha, maka dari biji tadi, dari benih tadi akan muncul batang, kemudian akan berkembang menjadi aghsan. Aghsan itu cabang-cabang. Wa furu'uha, dan ranting-rantingnya. Wa amma sakiyuha, adapun minumannya atau makanan daripada iman, fahuwa al-wahyul mubayyin, wahyu yang diterangkan kitab Allah wa sunnah Rasulillah. Nutrisinya, makanannya, pupuknya, dan seterusnya itu kitab Allah. Maka dari situ orang itu mendapatkan iman yang sahih, iman yang benar tadi, yang faedahnya sangat besar. Fabihi tusqa hadhihi syajarah, maka dengan dua wahyu ini diairi, disiram pohon yang penuh barokah ini. Wala hayatalaha, maka tidak akan hidup iman itu. Artinya bisa lemes, kurang pengairannya lemes. Wala nama'a illa bihi, dan tidak bisa berkembang kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah imannya. Aku kok malas ngaji ini ya, wah bahaya itu. Ya, aku taklim kok malas. Nah, ini bahaya. Berarti dia sudah mulai layu, imannya layu. Nah. Terus mau kemana? Mau apa? Menghadap kita ini berjalan, tiap detik berjalan menuju Allah. Dan dari kita setiap detik dikurangi, bukan ditambah, tapi dikurangi. Diri kita semakin tidak ada. Diri kita ini kumpulan hari, kumpulan jam, kumpulan menit, dan kumpulan detik. Setiap lewat tak bisa kembali. Kalau tidak isi kebaikan, isinya kejelekan. Wa amma asluha, adapun batang daripada iman, fahuwa usulul iman as-sittah, adalah rukun iman yang 6. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Iman kepada takdir baik dan jelek. Wa a'la hadhil usul, paling tingginya dasar iman ini, yang 6 ini, batang iman yang 6 ini, al-imanu billah, iman kepada Allah Azza wa Jal,
Fahuwa aslu usulin, ini adalah dasar paling mendasar. Hadhihi syajaratil mubarakah, pohon yang penuh barokah ini. Wa amma furu'uha, adapun cabang-cabang iman, fahiyal a'malus salihah, itu adalah amalan saleh. Jadi kita nyirami tanaman kita ini ketika ta'lim seperti ini. Wa ta'ati anil mutanawwi'ati, maka setiap amalan saleh, ketaatan yang bermacam-macam, ini cabang daripada iman. Wal qurabat, pendekatan-pendekatan al-adidati yang banyak, allati yaqumu bihal mu'min, yang dilaksanakan setiap mukmin. Min salatin wa zakatin wa hajjin wa siyamin wa birrin wa ihsanin wa ghairi dzalika. Salat, asal salatnya tadi nyatu ya. Ini kan iman berimam. Wa ma samaruha, adapun buah daripada iman. Buahnya apa? Fa kullu khairin, setiap kebaikan yang kita rasakan, yang kita alami, badan sehat, yang dimakan tidak kurang, kemudian bisa sholat jamaah, bisa beribadah, sudah 3 ini. Kata Rasul SAW, seperti bumi ini sudah diperas, sudah ada di dalam genggaman. Dibangun hari, badan sehat, kemudian aman, kemudian bisa yang dimakan seharian untuk sehari sudah ada. Wasa'adatin, dan kebahagiaan. Buahnya apa? Setiap kebaikan dan setiap kebahagiaan. Bahagia itu tadi tenang, hatinya tenang, qanaah. Walaupun dia makannya tempe sama kangkung, dia tenang jiwanya. Enggak sumpah karena saudaranya beli masak gulai misalnya. Saudaranya makan sate, kita cuma diberi baunya saja misalnya. Ngipas dak suwene sampai tuwuk baunya. Enggak gelisah, enggak sumpek karena iman pada takdir baik dan takdir jelek. Allah tidak melihat sate dan tempe, ya. Dilihat apanya? Imannya. Buah daripada iman apa? Setiap kebaikan, setiap kebahagiaan. Yanaluhal mu'min, yang dirasakan setiap mukmin. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Bahwa samratun min samaril iman, itu merupakan buah dari buah-buah iman. Wa natijatun min nataijihi, dan itu hasil daripada hasil-hasil iman. Allah berfirman, man amila salihan, barang siapa beramal kebaikan, min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Tapi tidak cukup syaratnya, kata Allah, wa huwa mu'minun. Dia harus iman. Ngasih belanja istri, kebaikan, amal soleh. Tapi kalau tidak iman, berat nanti. Ya, kadang dilempar, kadang nyuruh anaknya, ini kayak no ibuye belanjanya. Kayaknya berat mau ngeluarkan. Karena hartanya nyantol di hatinya, ya. Tapi untuk jadi amal soleh, kata Allah, harus mukmin. Apa balasannya? Bagi orang yang beramal kebaikan, yang dikasih ruh iman, menyatu dengan imannya, Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kata Allah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Coba baca tafsir ini. Kehidupan yang baik itu bagaimana? Disimbolkan dalam perkataan qanaah. Apa qanaah? Nerimo, ya. Di truk itu ditulis nerimo ing pandum. Nah,
Karena manusia nggak lihat dari menu makanan. Yang dilihat oleh Allah itu imannya. Makanan terbaik ya makanan iman, makanan hati. Orangnya gemuk, besar, kuat, nang masjid gak kuat. Itu apa ya? Kalah dengan orang yang kurus, krempeng, tua, dia tidak ketinggalan sholat jamaah. Sehingga Rasul mengatakan, al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah. Yang kuat imannya. Karena kalau imannya tidak kuat, itu tadi, badannya besar, tidak kuat mengusir selimut paling tipis. Ya. Badannya kuat, suruh ngangkat pupuk, ngangkat beras 50 enteng. Tapi suruh melangkah ke masjid, tidak bisa. Sementara orang yang nggak kuat ngangkat 5 kilo, dia nggak ketinggalan sholat jamaah. Masya Allah. Wala najziyannahum, dan kata Allah pasti kami akan balas mereka. Ajrahum, pahalanya, karena nyatu tadi. Perbuatan dan hatinya nyatu. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Hada wa hammiyatul iman tuzharu bima'rifati fawaidihi wa samarihi. Tentang pentingnya iman ini akan nampak jelas bagi orang yang mengerti faidah-faidah iman dan buah-buah keimanan. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab menjelaskan 100 faidah iman. Yang masing-masing dari 100 itu, satu faedah iman itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, wa fi hadza yaqulu Syekh As-Sa'di, dari itu Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah anna khairat dunya wal akhirati, ketahuilah sesungguhnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, min samaratil imanis sahih, merupakan buah dari iman yang benar." Kenapa as-sahih selalu dibawa? Karena tidak semua keyakinan orang itu benar. Meyakini Allah di mana-mana itu kekufuran malah. Nah, tidak mengakui, tidak meyakini Allah di atas, kata Al-Imam Abu Hanifah, itu kekufuran, menentang ayat. Karena Allah mengatakan Allah di atas, kok dia ingkari ayat Allah. Nah, wabihi, maka dengan iman yang sahih itu hayatul abdi, seorang hamba dikatakan hidup, hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik, fiddaraini, di dua negeri. Bagaimana kalau nggak ada iman? Ya orang itu telah mati. Karena imannya yang mati, karena hatinya yang mati, maka dia dikatakan mati oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am 122. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang telah mati? Mati apa? Hatinya. Tidak pernah disirami, tidak dirawat. Sehingga bisa mati, maka badannya adalah kuburan. Dia telah mengubur dirinya sebelum dirinya dikubur. Badannya adalah kuburan, berjalan sebelum dirinya dikubur. Hayatan thayyiban fid daraini, di dua negeri. Wa bihi yanju min makarihi wasyurur, dengan iman itu manusia selamat dari yang tidak disukai, dari kesusahan dan kejelekan. Wa bihi, maka dengan iman, tukhaffu as-sadaidi, diringankan yang berat-berat. Wa tutraku jami'il matalib, dan didapatkan semua yang diinginkan. Wala nusira ila hadhihi samarat,
ala wajib tafsil dan akan diterangkan secara rinci buah-buah iman. Nah, fa inna ma'rifata fawaidil iman, karena mengerti faedah-faedah iman, wasamihi wasamaratihi dan buah-buah iman, min akbarid dawai, termasuk paling besarnya penyeru, pembangkit, paling besarnya penyemangat ila at-tazawwudi minhu, untuk orang itu terus ingin menambah iman. Nah, kalau nggak tahu buahnya, nggak tahu merasakan buahnya iman, ya ndak ada keinginan untuk nambah. Laren di WA, laren di telepon, laren ditanya, kata lema, oh iya ya Sabtu ya sekarang ya, Minggu ya sekarang ya. Nah, artinya lalai, perhatian pada dirinya kurang. Nah, summa syara'a, kemudian akan dibahas tentang buah-buah iman. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, jadi ini materi selingan untuk supaya setiap kita terus semangat belajar akidah, belajar keimanan dan tauhid, karena nilai kita di dunia akhirat tergantung itu keimanannya. Sebagaimana tadi sudah diterangkan, semoga Allah SWT benar-benar meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita, kemudian dengannya Allah juga menghapus kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Kita benar-benar mendapatkan janji-janji Allah sebagai orang yang hidupnya baik di dunia, hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.